سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Pemirsa, sebagai umat muslim kita mengemban amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dan untuk mencapai tujuan itu, kita harus berbekal ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang dapat diperoleh melalui lembaga-lembaga pendidikan. Dalam sejarah umat Islam, lembaga pendidikan adalah salah satu kiblat peradaban yang mengantarkan pada kejayaan Islam. Dan keduanya tidak terlepas dari silsilah dan nasab keguruan. Sama halnya dengan pondok pesantren di Indonesia, Pondok Pesantren Ribat Istiqlal Lompiobora yang lahir dari latar belakang silsilah yang besar dan cita-cita luhur para pendahulunya. Di Jejak Islam kali ini kita akan melihat bagaimana Pondok Pesantren Ribat Istiqlal membina akhlak para santrinya dengan berbasis kejuruan. Ikuti perjalanan saya. Sejarah peradaban Islam dan kejayaan Islam tidak terlepas dari silsilah dan nasab keguruan. Hal ini yang berlaku pula pada Pondok Pesantren Ribat Istiqlal Lompiobora yang mempunyai histori menarik dalam Jejak Islam kali ini. Adalah Pondok Pesantren Ribat Istiqlal, lembaga pendidikan pertama berbasis kejuruan di Sulawesi Tengah. Pondok ini sebelumnya telah berdiri megah di Kelurahan Petobo, Kota Palu, dengan santri yang cukup banyak dari penjuru Sulawesi Tengah. Namun, gempa bumi berskala 7,4 skala Richter yang menyebabkan tsunami dan likuifaksi, Petobo menjadi salah satu daerah yang terdampak bencana likuifaksi terparah saat itu, yang menenggelamkan Pondok Pesantren Ribat Istiqlal. Dan yang tersisa hanya beberapa bangunan yang sudah rusak parah. Kemudian Pondok Pesantren Ribat Istiqlal direlokasi dan dibangun kembali di Dusun Lompio Bukit Ajwa, Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi. Dan saat ini pembangunan Ponpes ini terus dilakukan untuk kembali menjadi wadah pendidikan Islam berbasis kejuruan di areal seluas kurang lebih 50 hektar. Adalah Mudir Buya Muhammad J. Wartabone, dan sebagai pengasuh Pondok Pesantren Ribat Istiqlal menuturkan pembangunan pondok pesantren ini tidak terlepas dari histori silsilahnya dan nasab keguruannya, yang mana tugas dan amanah ini dititipkan kepadanya.
Pondok Pesantren Ribat Istiqlal berbasis kejuruan Sulawesi Tengah ini berdiri dari dua hal, dilatar belakangi dua hal. Latar belakang yang pertama adalah dari garis keturunan Raja Wartabone ke atas maupun ke bawah itu memang tidak lepas dari pendakwah atau pembawa agama Islam pada zamannya. Yang kedua, lahir dari latar belakang pendidikan saya sendiri. Kemudian juga pengalaman ayahanda saya, Buya Jarudin bin Lamaca Wartabone, yang mana beliau itu belajar secara kultural dengan ulama Kaili asli bernama Puela Sadindi Manggirante. Setelah itu beliau belajar lagi sama Said Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua, kurang lebih 2,5 tahun. Kemudian ditugasi membuka Al-Khirat di dataran Kulawi. Kemudian mengambil dari garis secara nasab. Kalau saya bernama Muhammad, nama saya Muhammad. Muhammad bin Jarudin bin Lamaca bin Lajonco bin La Ibrahima bin Raja Wartabone bin Lama Papening, sudah Bugis nih. Ini panglima perang. Bin Latama Senge. Nah, ini Raja Bone ke-22. Bin Lapatau Matan Natika. Itu Raja Bone ke-16. Raja Bone ke-16. Nah, dari Raja Bone ke-16 yang memiliki anak bernama Latama Senge, Raja Bone ke-22, Latama Senge ini memiliki istri itu dari garis keturunan cucu Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, jadi kalau melihat garis keulamaan bisa dilihat dari cucu Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, terus melahirkan Lama Papening. Lama Papening ini dia panglima perang Raja Bone. Kemudian Lama Papening ini memiliki beberapa istri. Kemudian dia juga punya anak yang menjadi Raja Bone ke-20 Raja Bone ke-23, Latan Ritapo Ahmad As-Saleh. Jadi Latan Ritapo Ahmad As-Saleh ini satu ayah dengan Raja Bone, dengan Raja Wartabone, menjadi Raja Suwawa. Jadi, tapi dari istri bernama Yuli di Suwawa, Gorontalo. Raja Wartabone atau Raja Suwawa, beliau itu kalau di tanah Bugis bernama Labunue. Kemudian beliau juga dipanggil Arus Bone. Arus Bone, kemudian juga dipanggil Petabone. Nah, beliau ini memiliki beberapa nama. Gitu, beberapa nama dan gelaran. Nah, kemudian yang kedua, ayahnya. Ayahnya itu adalah panglima perang Raja Bone. Dan kemudian ayahnya ini diberi gelar ketika menikah di Suwawa, yaitu nama ayahnya kan Lama Papening, diberi gelar Pulo Moduyo III. Pulo Moduyo III. Pulo Moduyo III ini adalah yang dimaksud adalah dia adalah pemimpin yang bijaksana, bagaikan matahari yang bisa memberikan kehidupan. Jadi ketika datang ayahnya Raja Wartabone ini, dia dianggap sebagai matahari yang bisa memberikan kehidupan, karena pada saat itu terjadi perang persaudaraan antara kerajaan Suwawa, Bone dan Bintauna. Dan belajar dari guru-guru yang bersanad yang mengajarkan beliau tentang iman, Islam, dan ihsan. Hal inilah yang menjadi penyemangat pengasuh Pondok Ribat Istiqlal dan seluruh sivitas akademiknya melakukan pendidikan Islam dan pendidikan formal kepada santri.
Pondok Pesantren Ribat Istiqlal melakukan pembelajaran dengan sistem blok. Santri sebagian belajar di pondok pesantren yang berada di Lompio Bora, dan sebagian juga dititipkan untuk belajar di Palu. Tidak jauh berbeda dengan kurikulum pondok pesantren pada umumnya, yang mengajarkan santrinya ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Pondok Pesantren Ribat Istiqlal juga mengajarkan kepada santrinya hal yang sama. Ilmu agama menjadi prioritas pondok pesantren. Namun, pondok pesantren yang berbasis kejuruan ini yang menjadi ciri utama dari Pondok Pesantren Ribat Istiqlal yang berbasis kejuruan. Ponpes sudah dilengkapi dengan lab komputer untuk santri SMP dan SMK. Begitupun dengan bengkel kejuruan. Salah satunya adalah ruang otomotif. Difasilitasi pondok pesantren untuk santri yang mengambil kejuruan, khususnya bidang otomotif. SMK Islamic Center berbasis Pondok Pesantren Sulawesi Tengah dalam rangka mengembangkan imtak iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seluruh komponen di sekolah ini, guru maupun siswa, mereka berkolaborasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Di antaranya untuk membentuk iman dan takwa atau imteknya, kami melakukan pengajian-pengajian, kemudian melakukan zikir, kemudian kami melakukan juga kajian tentang sholawat Nabi besar Muhammad SAW. Nah, masih ada yang lain juga untuk membentuk daripada imtak iman dan takwa, mereka melakukan nahwu saraf atau hafal Quran. Setiap hari awal jam pembelajaran minimal 1 jam mereka hafal Quran. Pendidikan di Pondok Pesantren Ribat Istiqlal ini terbagi atas sekolah menengah pertama Islamic School dan sekolah menengah kejuruan SMK Islamic Center dengan jurusan diantaranya otomotif, teknik komputer jaringan, dan kewirausahaan. Untuk mengoptimalkan proses belajar dan mengajar agar para santri bisa mendapatkan pembelajaran dengan kondisi pondok yang masih melakukan tahapan pembangunan, Sekolah Menengah Pertama SMP Islamic School melakukan pembelajaran pada pagi hari sampai siang. Dan untuk Sekolah Menengah Kejuruan SMK Islamic Center pada siang hari hingga sore hari. Untuk menambah kompetensi siswa, Pondok Pesantren mendukung sepenuhnya kegiatan santri dalam ekstrakurikuler. Salah satunya pramuka. Pramuka dipandang sangat berperan membentuk mentalitas dan semangat kebersamaan. Pembinaan pramuka mengajarkan dan menumbuhkan kepada santri pentingnya gotong royong, saling tolong-menolong, dan merangsang kepekaan naluri para santri. Pembinaan kepramukaan
di sekolah di Pondok Pesantren Ribat Istiqlal ini dilaksanakan secara mandiri oleh pembina-pembina pramukanya, di mana mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan itu mereka laksanakan sendiri dengan mengikuti protap-protap yang ada di program-program pramuka. Itu. Kemudian outputnya di pramuka ini akan diseleksi menjadi mengikuti paskibraka. Paskibraka, kemudian ada yang menjadi pramuka peduli bencana alam, peduli tentang keislaman, peduli tentang kemasyarakatan. Ketika membasuh wajah, disitulah kalian letakkan niat berwudu. Paham tuh? Paham tuh? Ketika kalian mau Ilmu fikih adalah ilmu tentang seluk-beluk ibadah, kumpulan hukum Islam yang mempelajari dan mengkaji tentang perbuatan atau perilaku sesuai ketetapan hukum syariat Islam yang disertai dengan dalil yang sahih dari setiap perbuatan tersebut. Para santri diajarkan untuk mengenal dan mempelajari ilmu fikih, agar sejak dini para santri bisa mengamalkan ajaran Rasulullah SAW dengan benar. Sampai siku, jadi syarat wajibnya wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku, dibasuh semua tangannya. Jadi Dunia dengan perkembangan teknologi dan informasi yang bebas banyak memberi penyimpangan perilaku generasi muda. Dengan tertanamnya nilai-nilai Islam melalui ilmu fikih, salah satunya akan menjadi benteng yang kuat kepada para santri untuk tidak terjerumus ke perbuatan yang buruk. maka tidak sah. Hati-hati juga pasti jangan salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pendalaman tentang Al-Quran dan hadis menjadi hal pokok di Pondok Pesantren Ribat Istiqlal. Dari pondok ini sudah ada santri penghafal Al-Quran, hafiz dan hafizah. Kegiatan murojaah rutin dilaksanakan oleh para santri. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'al Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu ucapan. Guru-guru tidak hanya mengajarkan tentang cara membaca Al-Quran. Setelah itu, dilakukan pengkajian dan tanya jawab untuk lebih memberikan pemahaman kepada para santri. Terima kasih Ustazah, saya ingin bertanya, apa ganjaran dari perbuatan zina? Imam Suyuti dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir menjelaskan bahwa dampak orang-orang yang berbuat zina ketika di dunia, yaitu yang pertama menghilangkan wibawa, yang kedua mengakibatkan kefakiran, dan yang ketiga memendekkan umur. Ya. Kemudian lanjut kepada dampak negatif yang ditimbulkan ketika di akhirat. Ya, yang pertama yaitu mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pondok Pesantren Ribat Istiqlal, salah satu pondok yang membumikan sholawat,
yang digagas langsung oleh pengasuh pondok pesantren ini, Mudir Muhammad J. Wartabone. Beliau selalu menyuarakan mari membumikan sholawat di Sulawesi Tengah, Serambi Haramain, dan pesta sholawat akbar Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan 2 tahun sekali sejak 2010. Pondok pesantren Ribat Istiqlal juga melaksanakan Harlah Akbar Raja Ulama Indonesia bagian Timur. Berzikir dan bersolawat adalah sebuah keutamaan yang diajarkan para pendidik di Pondok Pesantren Ribat Istiqlal Lompio Bora. Keutamaan solawat begitu besar bagi umat Islam. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Lembaga pendidikan mengambil peranan penting dalam membentuk peradaban manusia yang islami. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, timbul beberapa kebutuhan masyarakat yang memang harus dijawab oleh lembaga-lembaga pendidikan ini terkait dengan perlunya ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum yang harus dimiliki oleh para santri. Dan inilah yang sudah dilakukan di Pondok Pesantren Ribat Istiqlal. Insya Allah akan lahir generasi-generasi muda yang beriman dan bertakwa, serta berilmu pengetahuan dan terampil. Insya Allah. Demikianlah Jejak Islam kali ini. Sampai berjumpa dalam perjalanan Jejak Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.